The Habit Loop. Jadi si James ini memberikan 4 tips untuk para pembacanya gimana sih caranya supaya kita itu bisa memiliki kebiasaan baru dimulai dari hal-hal kecil. Nah, menurutku ini penting banget untuk Gen Z karena yang aku lihat sekarang ya, Gen Z itu kebanyakan dia mau apa-apa serba instan, serba cepet. Bener. Nah, kalau aku, cara mengakalinya itu adalah aku tetap set alarm di handphone, tapi handphone ini aku taruh di tempat yang sulit untuk dijangkau. Semuanya, selamat datang di acara kita hari ini, Beyond the Books, menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. Pada hari ini kami memiliki bintang tamu nih, dengan tema yang sangat menarik yaitu Hack Hidup Lo bareng Atomic Habits, yang dimana kebiasaan kecil memiliki impact besar. Gimana sih kebiasaan kecil ini bisa kasih impact yang sangat besar buat diri hidup kita sebagai kaum Gen Z? Yuk kita ulik bareng narasumber kita. Please welcome Sri Wulandari. Halo. Halo, aku Bianca Misal dari PR. Boleh dong kenalin ke penonton Beyond the Books. Oke, salam kenal ke Bianca sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sri Wulandari, biasa dipanggil Wulan. So kalian bisa panggil aku Wulan dan kayak Bianca bisa panggil aku Wulan. Halo Wulan. Ya. Kebetulan kita dari jurusan yang sama nih, bener, dari Public Relation. Aku angkatan 2023. Kalau kakak angkatan berapa? Aku angkatan 2022. Oke. Nah, aku boleh tahu nggak sih Kak kesibukan Kak Wulan ini apa sih akhir-akhir ini selain jadi mahasiswa PR? Oke, kesibukan aku pastinya ada juga beberapa kesibukan di luar kampus seperti menghandle komunitas yang aku dirikan bersama teman-temanku di luar kampus dan juga kesibukan aku kan freelancer ya Kak, jadi ya dagang-dagang skincare. Oh, skincare. Iya, betul. Komunitas itu kalau boleh tahu komunitas apa sih? Masih masuk ke literasi apa? Komunitasnya kalau dikaitkan sama literasi, sebenarnya kalau literasi itu kan luas banget kan ya Kak, kayak bener. bukan cuma sekedar membaca gitu, tapi dengan kita mendapatkan pengetahuan baru dari sosmed atau dari audiovisual itu juga termasuk literasi. Nah kalau komunitasku ini memang dia fokus pada pengembangan untuk kita mau mengembangkan taraf berpikir khususnya di kalangan remaja. Jadi kayak kita dakwah misalkan minggu ini ke sekolah mana, minggu seterusnya ke sekolah mana lagi gitu. Jadi kita juga ada kerjasama dengan berbagai macam sekolah, khususnya sekolah-sekolah negeri. Jadi kita setiap hari Jumatnya ngisi di sana. Ngisi dakwah. Iya, dakwah gitu. Keren banget ya dakwah-dakwah gitu. Terus kalau misalnya aku boleh tahu freelance kamu tuh di bidang apa sih, skincare apa? Terus kamu gimana? Oke, kalau freelance-nya itu tadi kan aku sudah sebutkan ya Kak di bidang skincare. Jadi ini skincare, salah satu skincare yang berasal dari negara Swedia. Oh iya, ya, Swedia. Ya, di situ aku jadi brand partnernya mereka. Jadi aku marketing online sih sebenarnya. Marketing online. Ya, kayak bikin video digital atau bikin poster yang dimana nanti itu aku sebarkan ke customer dari si produknya ini, si skincare-nya ini kayak gitu. Gitu. Nah, aku boleh tahu nggak sih kamu tuh kapan sih mulai suka berliterasi? Terus gimana kamu kok bisa terjun ke dunia literasi ini? Oke, aku suka berliterasi itu nggak dari kecil sih sebenarnya. Oh iya. Justru malah aku kecil malas banget baca gitu, malah suka yang main sama teman-teman kayak gitu. Nah, untuk suka berliterasinya menurutku agak telat sih karena baru suka baca di SMP. Kak, saat SMP. pertama ya? Iya, betul. Awalnya karena aku anak pemalu, susah untuk bersosialisasi. Jadi aku melampiaskannya ya baca buku gitu sehari-hari. Bahkan kayak waktu istirahat sering ke perpus, baca buku, minjem novel kayak gitu-gitu. Biasanya kamu kalau literasi apa aja sih yang kamu baca? Oke. Kalau bacaannya sih awal-awal tuh aku lebih suka baca novel fiksi gitu. Novel fiksi. Ya, tapi makin kesini aku suka tentang kayak histori seseorang yang dia itu berasal dari kisah nyata. Biografi orang-orang tersebut. Kalau misalnya dari novel-novel itu biasanya kamu bacanya lewat e-book atau dari buku langsung fisik? Buku langsung fisik sih biasanya. Physically, ya, dari perpus atau dari menikmati dari perpus atau nggak dari orang minjem. Oh iya, aku juga suka main oper-operan gitu kan. Oper-operan aku juga pas SMP kayak gitu kan.
kita tuh senang banget nih Kak bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Ulan ini. Tema kita kan sangat menarik nih. Nah Kak Ulan, aku tuh udah pernah baca tentang buku karya James Clear yang ngomongin soal 1% perbaikan kecil tiap hari di buku ini. Nah kalau versi Kak Ulan sendiri nih, kebiasaan kecil yang udah Kak Ulan ubah dan mulai kelihatan efeknya di Kak Ulan sendiri ini apa ya kira-kira? Oke, kalau kebiasaan kecilnya itu aku olahraga sih Kak, karena aku males banget olahraga gitu, apalagi keluar outdoor panas-panasan gitu. Jadi aku untuk mengandalkannya itu jadi olahraga setiap hari di dalam rumah, di dalam kamar bahkan. Oh iya. Di dalam kamar. Jadi workout gitu ya? Ya betul, karena aku nggak terlalu suka olahraga di luar kayak orang-orang mungkin kebanyakan olahraga ke GBK atau kemana gitu. Kalau aku bukan tipikal orang seperti itu, aku lebih suka olahraga di dalam rumah aja. Dan itu aku konsisten lakukan sehari 30 menit. Oh 30 menit di rumah? Di rumah, di dalam kamar bahkan. Oh iya? Iya, gitu. Jadi ya itu sih, awalnya pasti nggak betah gitu, merasa nggak enak karena nggak biasa olahraga gitu. Tapi makin kesini, alhamdulillah rutin sehari 30 menit olahraga ringan gitu. Bahkan kalau sehari aku nggak olahraga atau nggak pemanasan misalkan gitu, badan tuh rasanya aneh banget gitu. Oh iya, jadinya kebiasaan kecil itu yang biasanya nggak mau, nggak suka, terus jadinya malah jadi terbiasa dan rasanya aneh kalau misalnya nggak olahraga. Iya, oh gitu ya. Nah, Kak Ulan sendiri kan pasti udah baca nih ya. Kalau menurut kamu konsep Q routine reward loop atau lingkaran kebiasaan yang diomongin James Clear ini ada nggak yang contoh nyata di kehidupan sehari-hari kita yang relate banget buat Gen Z kayak Gen Z kayak kita ini? Oke. Kalau di buku itu aku inget banget Kak, ada yang namanya konsep The Habit Loop. Jadi si James ini memberikan 4 tips untuk para pembacanya gimana sih caranya supaya kita itu bisa memiliki kebiasaan baru dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama itu adalah kita coba deh bangun kebiasaan itu dibuat dengan jelas. Jadi misalkan gini, kalau Gen Z ini yang aku tangkep ya Kak, rata-rata dari mereka itu males dan susah konsisten. Bener banget, kayak gitu kan. males banget. Ya betul, misalkan dalam contoh kecil ngerjain tugas, kayak males banget kayak ngerjain tugas karena terlalu banyak tugas misalkan kayak gitu. Nah, artinya dibuat jelas ini, coba deh kalian ketika mengerjakan tugas, letakkan laptop itu di tempat-tempat yang bisa kalian jangkau dengan penglihatan kalian kayak gitu. Kayak misalkan kalau aku sendiri meletakkan laptop itu di kasur. Oh iya, bukannya nggak boleh kalau misalnya ngeletakin laptop di kasur. Orang beda-beda sih ya. Iya benar-benar. Kalau aku di kasur, jadi ketika aku ngerasa ngantuk bukannya tidur, malah buka laptop ngerjain tugas. Itu yang pertama, dibuat jelas. Yang kedua adalah dibuat menarik. Jadi kan ada beberapa orang yang bisa fokus belajar kalau sambil dengerin musik. Iya. Kayak gitu kan Kak. Kalau Kakak gimana? Kalau aku kurang kalau misalnya musik mungkin bisanya musik-musik yang nggak ada liriknya, instrumen aja Oh iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku harus ada musik jazz itu yang betul. Kayak study vlog gitu. Nah betul, jadi kadang aku bikin supaya belajar aku lebih menyenangkan sambil ditemenin musik. Terus yang ketiga itu si James ini mengasih rekomendasi, coba deh lakukan kebiasaan itu dengan cara yang lebih mudah. Artinya kadang orang nih kalau ngerjain tugas maunya 1 hari selesai gitu. Iya. Sistem SKS. Betul. Sistem kebut semalam kan. Sistem SKS banget. Ya betul. Nah kalau si James ini menyarankan coba kamu pakai sistem nyicil. Kayak misalkan hari ini kelar bikin proposal 2 halaman misalkan kayak gitu. Nanti dilanjutkan lagi seterusnya di hari-hari berikut. Dan yang terakhir itu adalah buat reward untuk diri sendiri. Kayak misalkan, oke, aku janji kalau tugas aku hari ini selesai, aku boleh main sosmed berapa jam, 1 jam misalkan kayak gitu. Tapi Gen Z ini lebih banyak rewardnya nggak sih? Nah benar. Lebih banyak self rewardnya sendiri selain dari 4 hal itu. Nah menurut kamu tuh gimana tuh kalau misalnya Gen Z ini self reward mulu, nggak menuhin 4 hal yang tadi diomongin kamu? Iya betul. Kalau orang bilang tuh kebanyakan Gen Z sekarang kebanyakan healingnya gitu. Iya, kebanyakan healingnya. Belum ngapa-ngapain udah healing aja dengan alasan healing gitu. Ya menurutku selagi itu tidak meninggalkan apa yang sudah harus jadi tanggung jawab kalian, ya is okay gitu. Tapi kalau kebanyakan healing, liburan, self reward sampai melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kalian, itu menurutku ada yang harus perlu diperbaiki sih dari situ. Gitu ya.
Tapi itu semuanya tuh diterapin gitu nggak sama kamu kalau misalnya hal-hal yang tadi kamu jelasin di tadi yang tentang James itu? Oke, kalau aku terapin sih, karena aku tipikal orang yang nggak bisa multitasking, jadi aku nggak bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu. So aku ngerjain, misalkan ada tugas banyak, aku nyicil, Secara beruntun gitu ya. dicicil gitu. Jadi lama-lama akan selesai bahkan sebelum deadline itu udah alhamdulillah selesai gitu karena dicicil. Nih kan juga banyak juga yang bilang kalau bikin kebiasaan baru itu kayak nge-push diri buat keluar dari zona nyaman nih. Nah kalau dari Atomic Habits ini ada nggak trik tertentu yang yang menurut kalian tuh paling ampuh untuk nyari celah masukin kebiasaan baru? Oke, kalau di buku Atomic Habits yang paling aku inget itu si James ini memberikan resep. Jadi resep untuk kita tips ya. Kayak untuk makanan ya, iya, ada resep-resepnya gitu. Nama resepnya itu adalah menumpuk kebiasaan. Menumpuk kebiasaan. Rumusnya itu Kak, kebiasaan sekarang ditambah kebiasaan baru. Kan tadi kan Kakak bilang Gen Z sekarang betul banget sih susah untuk keluar dari zona nyaman. Bener. Ya, karena mereka mikir takut nanti overthinking gimana kalau seandainya aku keluar dari zona nyaman kayak gitu. Iya, banyak ketakutan yang bakal terjadi kalau misalnya mereka keluar dari zona nyaman tersebut. Betul. Kalau dikaitkan dengan si resep menumpuk kebiasaan ini, mungkin aku kasih contoh konkretnya aja kali ya Kak. Kenapa? Aku kasih contoh konkretnya aja. Oh boleh. Ya, jadi contohnya itu kan tadi kan rumusnya kebiasaan baru ditambah kebiasaan sekarang ditambah kebiasaan baru. Nah, misalkan kebiasaan sekarang itu Gen Z ini suka ngerokok, iya betul, suka ngerokok atau suka ngopi. Benar, kayak sekarang lebih jatuhnya anak Gen Z tuh nggak bisa banget kalau misalnya nggak ada kopi. Iya, nggak ada kopi. Kalau misalnya kopi, aduh nggak bisa. Yang di pinggir jalan itu tahu kan Kak, yang brandnya kita nggak sebut brand. Banyak banget. Ya kayak gitu-gitu. Nah, itu kan kebiasaan lama ya, kebiasaan sekarang maksudnya. Bisa tuh ditambah kebiasaan barunya. Misalkan aku mau deh coba untuk lebih rajin lagi untuk baca buku gitu. Nah, jadi artinya ketika kamu minum kopi ditambah kebiasaan baru yaitu sambil baca buku atau mungkin setelah minum kopi coba baca buku kayak gitu. Dan itu dilakukan rutin secara berulang-ulang. Jadi kamu bisa ngedapetin kebiasaan baru tanpa harus meninggalkan kebiasaan yang lama kayak gitu kan, tanpa harus keluar dari zona nyamannya itu. Jadi di multitasking juga nggak sih jatuhnya? Di kolaborasi ya. Gitu ya. Kalau ada satu kutipan atau konsep dari Atomic Habits yang benar-benar bikin Kaulan ngerasa ini life changing banget nih. Apa itu dan kenapa menurut Kaulan relatable buat kita-kita yang anak-anak Gen Z? Oke, kutipan dari James Clear itu sebenarnya banyak banget sih di dalam buku itu. Tapi salah satu kutipan yang menarik perhatian aku banget dan selalu aku pakai sampai sekarang itu adalah salah satu kutipan yang dimana James ini bilang kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka lupakan tujuannya, lupakan goals di akhir. Tapi coba deh ganti mindset kamu untuk lebih fokus ke sistemnya atau ke caranya atau ke prosesnya. Nah, menurutku ini penting banget untuk Gen Z karena yang aku lihat sekarang ya, Gen Z itu kebanyakan dia mau apa-apa serba instan, serba cepet. Bener. Misalkan mau buka bisnis mau langsung jadi CEO, mau langsung bisnis sukses kayak gitu. Maunya instan aja kayak bikin mie. Nah, walaupun padahal mie itu juga ada prosesnya. Betul. Nah, kalau kalian menerapkan fokus kepada sistemnya, itu nanti lama-kelamaan goals itu akan tercapai dengan sendirinya kok gitu. Jadi daripada kita fokus terus nih kayak misalkan bisa gaya aku mencapai ini, bisa gaya nanti bisnisku rame, bisa gaya nanti IPK aku bagus misalkan kayak gitu. Kalau kebanyakan mikirin ke sana nanti jatuhnya malah overthinking kan Kak? Bener, karena anak Gen Z ini juga gampang banget buat overthinking, buat kayak mentally unstable lah gitu. Nah, betul. Jadi untuk menghindarkan hal itu lebih baik juga kita fokus ke sistemnya, ke caranya. Misalkan mau IPK bagus ya udah apa yang bisa dilakukan sekarang? Misalkan ya udah kerjain tugas tepat waktu, rajin dengerin dosen kalau di kelas, terus jangan bolos-bolos kayak gitu. Nah, itu kan lebih fokus ke sistemnya kan Kak? Betul. Tapi anak Gen Z sekarang suka juga bolos kayak gitu ya. Itu sih yang menjadi tantangan. Nah, kira-kira menurut Kaulan ini inget gak James Clear kan pernah bilang nih, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Menurut Kaulan sendiri nih, seberapa penting sistem ini untuk membangun kebiasaan?
Oke, ya. Itu kurang lebih sama seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Jadi James ini mengajarkan untuk kita fokus ke sistemnya, ke prosesnya, daripada kita selalu mikirin ke hasilnya. Nah, menurutku ini penting banget, apalagi untuk Gen Z ya gitu. Jadi tuh namanya kehidupan ini, kalau aku diajarkan oleh guruku seperti ini Kak. Di kehidupan ini ada dua konsep, ada dua ranah. Jadi ranah pertama adalah ranah yang dikuasai oleh manusia. Yang pertama adalah ranah yang dikuasai Tuhan dan tidak bisa dikuasai oleh manusia. Oke, jadi kalau dikaitkan sama bukunya James Clear ini adalah ya kita tuh fokusnya di ranah yang bisa kita kuasai aja. Kayak misalkan berusaha, ikhtiar seperti itu. Untuk kayak goalsnya itu jatuhnya adalah ranah yang dikuasai oleh Tuhan. Artinya kita nggak bisa tuh ngapa-ngapain gitu kan. Kita cuma bisa ya udah deh serahkan aja kepada Tuhan. Nah, makanya pas aku baca buku ini aku relate banget dengan ilmu yang disampaikan oleh guruku gitu, karena memang benar kita tuh harus menyadari bahwa kemampuan kita tuh cuma yaitu berikhtiar, berusaha, berproses seperti itu. Nah, kalau untuk hasilnya biarkan Tuhan aja yang menentukan, dan insya Allah kalau kita ikhtiar atau proses yang maksimal pasti hasilnya juga akan mengikuti positif gitu kan Kak, seperti itu. Nah, dari kedua itu ada nggak sih sistem yang udah Kaulan coba terus kayak berimpact besar banget buat Kaulan sendiri? Boleh nggak diceritain ke penonton? Oke, kalau itu ada sih pastinya yang aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan bangun pagi, masih banyak banget yang masih susah struggle bangun pagi. Benar-benar kita buat bangun pagi aja tuh susah banget ya. Kalau bangun pagi, kalau aku biasa menerapkan kebiasaan 1%, jadi kebiasaan kecil, iya. Jadi kan kalau orang bangun pagi biasanya itu set alarm di handphonenya, handphonenya itu mudah dijangkau ketika bangun tidur. Misalkan handphonenya ditaruh di bawah bantal atau di meja samping kasur kayak gitu. Nah, ini kan mudah banget dijangkau ya. Jadi ketika alarm itu bunyi, gampang banget kita untuk matiin dan tidur lagi gitu. Nah, kalau aku cara mengakalinya itu adalah aku tetap set alarm di handphone, tapi handphone ini aku taruh di tempat yang sulit untuk dijangkau. Oh, gitu. Aku pernah nyoba kayak gitu. Bener kayak gitu. Pernah. Kalau aku simpennya di dalam lemari, terus di tumpukan baju. Jadinya nggak bakal keganggu, ke distract sama sekali sama HP ya sih. Iya. Jadi lupa. Jadi tuh pas bangun ini kita jadi ada effort untuk matiin alarmnya itu. Oh iya, gitu, betul. Jadi jauh kan? Jadi jauh dan harus kayak effort nyari. Iya, gitu. Dan itu bikin ngantuk hilang kan, kayak gitu. Kalau misalkan taruh di bawah bantal kan gampang banget kayak ambil, matiin, tidur lagi. Kebablasan sampai siang gitu kan. Tapi kalau kita taruh di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau, mau nggak mau kita harus bangun dari tempat tidur, effort, matiin, terus pas mau tidur lagi udah nggak bisa. Kayak udah ngantuknya udah hilang gitu. Gara-gara udah bangun dari tempat tidur itu. Kayak gitu. Nah, itu kebiasaan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu remeh banget ya Kak. Remeh. Tapi impact-nya gede buat kamu. Impact-nya itu benar. Dulu aku juga bangun masih suka agak kesiangan, tapi ketika menerapkan hal itu secara rutin, bahkan sebelum azan subuh pun sekarang aku udah bangun gitu, karena dibiasakan. Karena jadinya jadi kebiasaan baru gitu ya. Nah, betul. Dan tanpa alarm bahkan kayak udah automatically kayak kalau pagi udah bangun. Dibangun sama Tuhan. Kayak gitu Kak. Itu yang aku terapkan sih. Nah, itu guys, pemaparan hacks dari Kaulan sendiri yang bareng Atomic Habits, yang dimana kebiasaan kecil itu membawa impact yang besar buat Kaulan sendiri. Nah, aku Bianca Misal pamit undur diri. Sekian, terima kasih, bye-bye.